didukung oleh Pancasila Pemersatu Bangsa. Dan masih bersama kami di Metro News Dialog bersama saya Rida Pulpi dan juga masih bersama narasumber kami hari ini. Pemirsa, Kampung Pancasila ini tampaknya tidak hanya sekedar nama wilayah, tapi juga meresap di setiap jiwa warganya. Salah satunya adalah Kampung Pancasila yang ada di Kota Semarang di daerah Tlogosari yang diterapkan menjadi prototipe Kampung Pancasila. Nah, seperti apa sedikit cerita dari warga di Kampung Pancasila? Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Pak Jarod, menurut Bapak kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Pancasila itu seperti apa sih? Ya, kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila, ya kan ada 5 sila-sila itu, tentunya di dalam masyarakat itu mengandung 5 sila, ya. Ada ketuhanan, bagaimana cara saling menghargai di agama kemanusiaan, saling menolong, dan sampai keadilan sosial. Itu tidak ada pilih-pilih antara satu dengan yang lain. Itu masyarakat Pancasila. Kalau Bapak sendiri sudah menjalankan itu atau belum, Pak? Alhamdulillah kita toleransi beragama ini saya junjung tinggi. Kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan pura, kegiatan keagamaan di gereja, kita juga bisa saling tolong, saling membantu, saling menghargai. Pak Lukas, menurut Pak Lukas kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa sih, Pak? Ya, kita hubungan baik antar umat beragama, kerjasama dalam segala hal. Waktu mendirikan kan kita minta izin untuk pendirian tempat ibadah. Jadi 1, 2, 3 termasuk RT selingkungan diminta izin, nah dikasih gampang. Itu akhirnya sampai sekarang ibadat berjalan lancar. Semenjak di daerah sini dijadikan Kampung Pancasila, ada perbedaan yang dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat nggak, Pak? Dari dulu memang sudah ada, sebelum Pancasila juga sudah ada. Jadi pura ini malah dijaga oleh Bapak Ibu yang ada sebelah sini. Jadi dari dulu bukan hanya semenjak ini saja, sudah dari dulu keberadaan pura sangat aman. Saya ini rasakan ya hidup ada nilai-nilai Pancasila yang ada pada warga yang ada di Tlogosari ini. Sudah dari dulu, bukan sekarang saja. Hidup berdampingan meskipun berbeda agama, ras, dan juga suku. Ini tampaknya sudah diterapkan di Kampung Pancasila di daerah Tlogosari yang baru saja beberapa bulan yang lalu ya Pak Honi ya diresmikan oleh Pak Honi. Nah, kalau Pak Honi sendiri melihat pembentukan Kampung Pancasila ini yang diinisiasi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, bagaimana sebenarnya bukti nyata adanya Kampung Pancasila ini? Baik Mbak, jadi saya perjelas bahwa dalam Kampung Pancasila ini TNI Kodim ini bukan satu-satunya aktor. Kami bergerak bersama nih istilahnya Pak Hendi Wali Kota bersama pemerintah Kota Semarang, Kesbangpol, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah ini kami merasakan semangat yang luar biasa dari masyarakat Kota Semarang menyambut program pembentukan Kampung Pancasila ini. Karena saya lihat memang sebelum program ini dicanangkan pun kami merasakan semangat yang luar biasa dari masyarakat Kota Semarang untuk menghayati, menerapkan nilai-nilai Pancasila, Mbak. Nah, itu yang harapannya dengan pembentukan kampung-kampung Pancasila ini, hal-hal yang sudah bagus, yang sudah positif tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila ini menjadi semakin kuat. Jadi Semarang peluangnya justru harapannya menjadi contoh, menjadi role model bagi masyarakat bukan hanya Jawa Tengah, tapi juga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan kami di Kota Semarang. Iya, itu harapannya di Kota Semarang ya. Baik, kemudian Pak Hendi ini baru saja menyatakan bahwa keinginannya adalah membentuk Kampung Pancasila di setiap kecamatan di Kota Semarang. Pak Lilo melihatnya kesiapan warga Kota Semarang bagaimana? Ya, saya kira kalau masyarakat di Kota Semarang ini dengan adanya hadirnya Kampung Pancasila, saya kira sambutannya sangat antusias ya Mbak. Artinya Pancasila ini kan memang kita harus membutuhkan Pancasila di kehidupan yang nyata di masyarakat kan gitu. Apalagi ada dari pihak TNI, karena Pancasila ini kita jabarkan ke masyarakat, harus memang semua elemen harus bisa membantu kan gitu, dari tingkat RT, RW, lurah, bahkan semuanya lah
tokoh-tokoh masyarakat, kita harus memberikan contoh, apalagi ini disebutkan untuk milenial, generasi milenial ini kan perlu, jangan sampai milenial ini di informasi yang nggak benar kan gitu dalam kehidupan masyarakat. Dan saya dukung di DPRD mendukung penuh, mensupport penuh untuk bisa terciptanya kampung-kampung Pancasila ini, apalagi Pak Wali juga sudah menyatakan akan membentuk kampung Pancasila di setiap kecamatan. Tentunya kita dari DPRD akan mensupport penuh. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Hendy ini kan tadi menginginkan setiap kecamatan dibentuk sebagai kampung Pancasila, ini gunanya adalah sebagai vaksin untuk menangkal radikalisme. Terutama tadi Pak Hendy juga menjelaskan menjelang 2024 begitu. Kemudian Pak Sabto, kalau dari organisasi masyarakat nanti peran aktifnya seperti apa? Ya, ini melibatkan semua pihak ya, tadi kan saya sampaikan. Kemudian masalah membumikan Pancasila, kampung Pancasila itu sendiri kan kita ini sebetulnya memperkuat artikulasi, memenuhi ruang dan waktu tadi yang disampaikan oleh Pak Honi tadi, bahwa memenuhi ruang, media dan sebagainya, kita akan bicara tentang Pancasila. Nah, ketika kita bicara Pancasila dan sebagainya, ini melibatkan semua unsur. Nah, kalau semua pihak bicara tentang Pancasila, terus menerapkan nilai-nilai Pancasila, insya Allah nilai-nilai mungkin yang destruktif dan sebagainya bisa tertangkal, bisa terdeteksi, terus kemudian kita isi dengan nilai-nilai Pancasila ini yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa masyarakat ini kan tadi tergantung informasi yang masuk itu. Semakin banyak informasi yang masuk, insya Allah itu bisa merubah perilaku masyarakat. Nah, informasi yang masuk ini tadi kita harapkan nilai-nilai Pancasila sendiri terus-menerus terartikulasikan sehingga masyarakat bisa terus bicara tentang Pancasila. Kalau ada nilai-nilai lain bisa tertangkal. Itulah yang dimaksud dengan vaksin tadi, bisa menangkal. Ya, itu Mbak. Vaksin untuk bisa menangkal radikalisme. Nah, kemudian kalau Pak Honi, kalau sudah melihat ternyata sudah cukup efektif begitu ya Pak, adanya Kampung Pancasila. Tadi kita juga sempat lihat di tayangan sebelumnya bahwa sebenarnya kehidupan berpancasila mereka bukan ketika sudah jadi Kampung Pancasila saja, tapi sebelumnya pun ternyata mereka sudah menerapkan itu. Tapi kalau kita lihat, meskipun kita tidak bisa memungkiri begitu Bapak-Bapak, Kota Semarang adalah kota yang tingkat pluralismenya sangat tinggi. Kalau Pak Honi sendiri melihat, apa yang kira-kira masih menjadi PR besar mengenai penerapan Pancasila itu di masyarakat Kota Semarang? Baik Mbak, ya mungkin secara nasional kita paham juga Mbak. Jadi penataran P4 itu kan terakhir tahun 99 Mbak ya. Iya, itu betul. berarti sudah berapa Mbak? 23 tahun Mbak. Itu istilahnya bukan berarti tidak optimal Mbak, tapi mungkin berarti ada penurunan di dalamnya. Nah ini dengan saya mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dengan memperlakukan pelajaran Pancasila kembali. Artinya kan memang berarti ada perhatian dari pemimpin negara kita untuk lebih mengoptimalkan pemahaman, penghayatan, kemudian dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang perlu ditingkatkan, Mbak, karena jangan sampai orang memahami Pancasila hanya untuk dihafal-hafal saja. Padahal yang paling penting adalah bagaimana Pancasila ini bisa dipahami betul, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menurut saya ruang yang perlu terus kita optimalkan sehingga Pancasila nanti betul-betul bisa membumi gitu di Kota Semarang khususnya, Mbak. Oke, tadi Pak Honi sempat menyebutkan bahwa ada sedikit penurunan nilai, begitu ya Pak ya? Betul, nih, yang menarik adalah dari Kesbangpol, begitu Pak Sabto, ada indeks demokrasi Pancasila. Seperti apa saat ini? Jadi kita mencoba mengukur sebenarnya indeks pengamalan nilai-nilai Pancasila, ini dari kita coba mengukur indeksnya ini. Kemudian dari nilai-nilai Pancasila dari 5 sila itu sendiri, mana yang mungkin indeksnya paling kecil. Nah, dari indeks yang paling kecil itu memang masih ada hal-hal yang misalnya intoleransi misalnya. Ini yang harus kita dorong. Kemudian dengan mengukur kayak gini, seperti dengan ada satuan ukuran ini, kita tahu sebenarnya tingkat pengamalan Pancasila di masyarakat itu seperti apa.
Nah Oke, ini baik. yang kita akan dorong. Kita tahu bahwa di sisi mana kita harus melakukan intervensi. Kita mau mendorong yang mana kok. Oke, kita dorong, tahan gitu. dulu Pak Sabto, Iya. kita masih akan membahas mengenai indeks demokrasi Pancasila dan apa saja kira-kira yang perlu diperbaiki oleh stakeholder terkait mengenai penerapan Pancasila di Kota Semarang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Metro News Dialog. Didukung oleh